Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Senin 7 November 2022 dengan judul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Ayatnya di dalam Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenali Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Dari semua pemberian yang dapat dikaruniakan surga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berarti dan kehormatan yang paling tinggi. Banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak memahami hasil dari hal itu, dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter Kristiani. Yesus memperhatikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat mencerminkan pancaran cinta ilahinya. Pekerjaan pemurnian dan pembersihan dari Tuhan harus terus berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati, mati terhadap diri sendiri, sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan, mata mereka akan tertuju pada kemuliaannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kita sangat bersuka cita oleh karena mendapatkan kekuatan di pagi hari ini. Renungan ini memberikan poin yang sangat indah untuk iman kita. Bagaimana kita harus menyadari bahwa kita harus dibersihkan dari kecemaran kita. Kita harus dimurnikan dari dosa-dosa dan kita harus dibentuk untuk menjadi serupa dengan tabiat karakter Kristus. Tentu di dalam proses ini, proses penyempurnaan ini bukanlah hal yang mudah. Karena ini bukan perkara yang gaib dan bukan juga perkara yang gampang untuk dilakukan. Tetapi Tuhan membuatnya sesuai dengan proses bahwa ada satu bentuk kerjasama yang harus dilakukan antara kuasa keilahian bersama dengan kuasa manusia. Saudaraku, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukannya sendiri. Dan Allah ingin menyadarkan kita bahwa apa yang kita rindukan benar-benar datang dari keinginan dan kerinduan kita, sehingga Tuhan yang akan menolong dan memampukan. Mari saudaraku, semoga kita dapat dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan oleh karena kebesaran dan kemuliaan kasih Tuhan yang selalu berusaha untuk menjamah dan menjangkau kami, untuk mengembalikan kami, umat-umat Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi, supaya tidak binasa, tetapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Bapa, rencana kehidupan yang Tuhan janjikan sangat indah dan luar biasa. Biarlah kiranya kami dapat melihat dan menghargainya Bapa, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh kuasa Tuhan. Ya Bapa, terima kasih, kami yakin kuasa pertolongan-Mu akan hadir senantiasa hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
anak-anak-Mu yang berada dimanapun sekarang ini Bapa, dalam menjalankan kehidupan mereka untuk dapat meraih harapan, kebahagiaan semasa akan menantikan kedatangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan lewat segenap usaha tangan pekerjaan. Berikan keberhasilan ya Bapa. Demikian juga perlindungan-Mu bagi anak-anak yang Engkau karuniakan. Masa depan mereka Tuhan akan bukakan ya Bapa, sehingga mereka pun dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, tentu kami mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Tuhan, Engkau akan kuatkan, sehingga juga mereka selalu merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Bapa, bagi yang sakit, berkat pertolongan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Berikan pemulihan dan kesembuhan ya Bapa. Oh Bapa yang baik, kami sangat merasakan akan kejadian-kejadian, bahkan kesulitan kesusahan yang terjadi di akhir-akhir zaman sekarang ini ya Bapa, yang membuat banyak daripada umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu di dunia ini yang menjadi sangsara. Tetapi biarlah mata hati kami akan terarah kepada Tuhan dengan melihat semua fenomena ini, untuk membuat iman kami semakin teguh bahwa pertandaan zaman semakin besar, dan kami harus lebih yakin dan percaya kepada Tuhan. Kuatkanlah kami ya Bapa untuk tetap setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, serta mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.